this week much better lah ya Hans ya. Kalau kita bilang dibanding ya mungkin 2-3 minggu terakhir, kayaknya minggu ini lebih banyak lah orang menurut gue yang cuan ya Hans ya. Gimana Hans menurut lo market minggu ini? Menurut gue sih lebih enak sih dibanding minggu-minggu kemarin sih. Gitu ya. Kayaknya lu hari ini ya lebih cerah daripada minggu lalu juga sih, Bill. Karena gue potong rambut kali. Oh, gara-gara potong rambut. Ya, tapi gini Bill. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut ya, pernah lihat sebelumnya, gue pernah mention kayak cycle 20 hari. Nah, ini sebenarnya kalau lu mau lihat backtrack belakang yang banyak statistik data ya, ini memang kayak cycle 20 hari, kalau 1 tahun tuh kita ada sekitar 3-4 kali cycle ya, mungkin ya kalau lu mau lihat ya astrologi. Sebenarnya kita bicarakan empirisnya ya, empiricalnya. Nah, biasanya cycle seperti ini itu sekitar 20 hari, Bill. Nah, jadi kalau kita ngomong ya, kejadiannya kapan? Kejadiannya bisa round first Q sekali, tengah tahun sekali, sama akhir tahun sekali. Kebetulan kemarin kita dapatnya 4 kali tuh Bill. Yang terakhir itu di sekitar 20 tanggal 20 something sampai tanggal 20 besok. Nah, biasanya udah deket cycle 20 hari udah mau selesai itu, market sebenarnya getting better. Yeah. Nah, sekarang tinggal lu mau lihat apa nih yang masih belum mulai pick up ya, Bill ya. Yeah. Atau semuanya peers-nya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong market lagi fase-fase dari jelek ke bagus, ini sebenarnya paling enak untuk ditunggangi ya. Yeah. Nah, sampai kapan? Kalau lu lihat ke belakang, biasanya tren itu mau tren jelek atau tren bagus, itu biasanya kejadian tuh maksimal sampai 3 bulan. Ya, let's say lu ngomong dari tahun 2008 ya, waktu market drop, itu kan 3 bulan dia recovery. USD IDR, waktu jelek banget, 3 bulan mulai recovery. Tren waktu 2020 waktu COVID itu 3 bulan dia recovery. Jadi kita kalau ngomong, ya worst case scenario, kalau semuanya memang jelek banget dan lu sadarnya mulai telat, apalagi udah mulai bulan kedua nih lu sadar, sebenarnya 1 bulan lagi kalau lu bisa endure itu, mungkin marketnya akan recovery. Itu sih Bill ya. Oke. Nah, kalau lihat memang minggu ini naiknya lumayan merata ya Hans ya, gue perhatiin ya. Di blue chip lu dapet, ya kan? Di saham-saham kayak tech, ya Goto juga rally gitu ya. Ya meskipun tech lain belum terlalu naik ya. Di komoditi nih, yang orang favoritin juga kan naik ya Hans ya. Kalau kita banding kayak ya kan, terus Esa kan, ya tapi memang masih ada sedikit mungkin hole-nya tuh, lubangnya tuh ya di sektor coal gitu, karena coal kan udah belum sempat terlalu recover ya. Nah, kalau dari pengaruh nih, tadi kan lu kalau lagi sekarang, apakah itu artinya kayak ya lu beli apa aja, spread semua barang di semua sektor oke, atau tetap lu harus fokus ke strongest sector nih dalam posisi kayak sekarang? Jadi sebenarnya kita harus jujur juga nih. Tahun lalu kalau udah naik, berarti kan sebenarnya kalau kita mau naik lagi itu akan lebih susah. Kita berharap barangnya udah naik untuk naik lebih tinggi. Ya lebih gampang barangnya belum naik, dia naik lebih tinggi. Nah, yang tahun ini sebenarnya kalau kita ngomong ya, kalau gue baca yang Goldman Sachs punya lah, terus kayak House dari Ruang, itu mereka sih melihat harusnya kenaikan mungkin tidak akan setinggi tahun lalu ya. Sekarang dari 5% ya, dari 4, berapa persen mungkin sampai 5%. Bahkan kalau lu mau stretch lagi itu sampai 5,5%. Berarti kalau lu ngomong mereka lebih dovish nih, bukan lebih hawkish. Ya ini mungkin juga gue pernah ngomong juga bulan lalu. Nah, tinggal cut rate-nya itu kapan? Nah, kalau lu bilang cut rate-nya kapan, tanpa kita adjust kondisi-kondisi yang the Fed mau ngapain, China mau ngapain, sebenarnya mereka melihat itu harusnya idealnya tuh di akhir tahun ya. Ya, betul. Akhir tahun mungkin sekitar Q4 ya, Q4 akhir-akhir lah ya, mungkin bulan 10, 11, 12 lah let's say. Nah, betul. Sekarang yang kita belum bisa antisipasi ini kan lebih ke China mau ngapain, impact dari opening China gimana, nanti ada COVID outbreak atau enggak, terus nanti untuk supply dia punya energi gimana. Nah, ini yang sebelumnya faktor-faktor yang kita belum bisa lihat ini ya. Tapi kalau kita mau ngomong kita bakal baik-baik saja
aja sampai akhir tahun sebenarnya masih too early karena ini bulan 1 ya, dan kita masih belum lihat China ngapain ya. Nah itu sih kalau gue lihat. Nah tinggal kalau coal ya gue rasa kalau dari high base gini kita cari yang kira-kira ada yang masih ada dari low base ya, yang kemarin kalau gue rasa bumi yang gue sempat ngomong juga ya. Nah kebetulan ya kalau lihat kemarin kan beberapa hari ini yang bumi BRMS-nya mulai pick up ya Bill ya. Ternyata picknya karena gold gitu ya. Nah, kembali lagi nih kalau lu bilang gold, kita ngomong data ya dari tahun 70-an something ya sampai 2018 itu sebenarnya gold itu mostly dia naik dari bulan Agustus sampai Januari Februari lah. Nah, yang ke tahun lalu itu dia dari September dia mulai pick up. Ya ini kalau kita ngomong mirroring ke tahun-tahun sebelumnya ya, dari data yang berapa puluh tahun, itu berarti untuk kenaikannya sampai Februari kira-kira masih masuk akal apa enggak ya? Berarti kalau kita takut dengan kenaikannya sampai Februari bakal udah di resisten atau udah tinggi, Will. Jadi tunggu dulu, hang on man, kita jangan terlalu agresif gitu. Iya. Ya, sebenarnya ini kita udah bilang dari sejak lama ya teman-teman juga ya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin, mungkin saya, Jogi, Hans gitu ya. Kita udah sering lah ngobrol. Kalau call itu kan kita selalu bilang istilahnya itu kan Hans, ibaratnya ayam, dagingnya tuh udah banyak makan kemarin. Jadi kalaupun masih mau naik, itu tinggal sisa-sisa lah. Ya sisa buntut lah, kepala lah, udah nggak banyak gitu kan. Dan waktu itu kan kita memang udah bilang kita lebih sukanya ke metal ya Hans ya. Waktu itu kan, karena waktu itu kan ini yang ke-impact dengan China. Nah sekarang China reopen, itu kelihatan banget metalnya langsung respon teman-teman gitu kan. Karena kalau kita mau bilang ya, satu-satunya mungkin yang bisa menyelamatkan dunia dari resesi dalam dibilang China. Kalau China nggak open, ya mungkin aja dunia bisa resesi. Tapi dengan sekarang China open kayak gini, kalaupun ada resesi itu yang lebih shallow lah gitu, dan mungkin yang cepat recovernya gitu kan. Orang bilang mungkin lebih ke bahasanya technical recession gitu kan. Jadi cuma resesinya cuma 1 kuartal, tapi habis itu ekonominya recover. Dan kalau tadi Hans bilang apakah ada ekspektasi cut di Q4, itu benar. Dan kalau kita ngeliat dari US punya 1 year yield ya, jadi kalau biasa kan orang lihatnya 2 years, 10 years. Nah ini kalau kita lihat 1 year yield, ini so far nih live gue cek di 4,72 ya. Nah kan kita tahu teman-teman, Februari ini tanggal 1 ya, orang kan expect Fed bakal naikin lagi kan Hans, 25 lagi kan, jadi 475 berarti kan. Berarti kalau yield-nya sekarang 472, berarti kan market sudah tahu ini the Fed sudah nggak bakal make any movement lagi nih harusnya habis ini kan. Udah naikin 475, 1 year yield dari sekarang 472, berarti kan justru turun tuh 0,03 kan. Nah jadi sudah mulai mengantisipasi the Fed ini kayaknya udah nearing the end of hiking cycle-nya gitu. Dan kalau kita pelajarin dulu kan, setiap the Fed itu selesai naikin suku bunga, biasa kan justru habis itu marketnya take off ya Hans ya. Kalau kita belajar 2006 gitu kan, kalau kita ingat juga dulu 2019 ketika Powell balik badan Desember 2018, tiba-tiba dia balik badan, marketnya juga naik lagi. Jadi ya ini salah satu sentimen yang ditunggu sama market. The Fed benar-benar akan kasihin, oke, cukup, stop, kita akan biarin ekonomi jalan udah dengan ya. Tapi nggak balik lagi, bukan berarti kita berharap saham tech langsung terbang ya Hans ya. Ya nggak gitu juga, karena rates-nya tuh stay at current level kan. Walaupun cut tahun depan ya kita nggak bisa harap cut-nya juga 1%, 2% nggak mungkin gitu ya. Kemungkinan besar nge-cut 50 gitu kan, paling banter mungkin 75 gitu kan. Jadi ya saham tech room untuk rebound ada, tapi ya balik lagi ya, kita masih konsisten sih kita selalu bilang ya, menurut kita dagingnya masih ada di komoditi ya, karena cycle kita nih udah, menurut gua sih kita udah selesai sih cycle yang growth cycle, ini yang main lebih ke value cycle. Nah sama kita juga ngeliat sekarang perbedaan ya Hans ya di market. Kalau perhatiin sekarang kan ada berita Tesla ya kan mau bikin pabrik ini ada lagi gitu kan segala macam. Kalau kita masih ingat Hans, 2 tahun lalu mungkin kalau ada berita kayak gini besoknya tuh hentam arah ya kan,
Inco mungkin naik 15% gitu kan. Terus juga Merdeka juga bisa naik double digit persen. Tapi sekarang yang kita lihat ya naik sih gitu ya, tapi udah nggak seheboh dulu gitu kan. Nah, menurut lu Hans, ini purely berarti karena market sudah balik lagi hard reset gitu ya, maksudnya balik ke investor-investor yang udah yang zaman dulu lah pre-covid, atau ya udah banyak yang kapok aja Hans main dengan news play. Dan kalau lu sendiri, lu akan lebih kayak gimana gitu? Oke, gue cerita dikit, Will. Jadi gue inget waktu sebelum nikel jalan ya. Sebelum orang bicara Antam, nikel, EV, batis segala macam, itu tahun 2017-2018 ya. Itu kita ada dengar isi Tesla itu mau ngambil nikel untuk di Morowali atau di mana ya. Tapi waktu itu kita nggak ada news apa-apa ya. Mungkin apalagi distribusi news itu nggak segampang sekarang ya. Tapi waktu itu, Bill, nggak ada yang percaya, Bill. Even sebenarnya yang kejadian di lapangan itu waktu itu gue sempet cari yang punya nikel karena memang ada pembeli dari luar. Nah, that time gue minta contoh sampel nikelnya doang sampai terakhir nggak pernah dikirimin. Nah, nah ini mungkin kalau kita ngomong ya dari dulu sampai sekarang itu namanya kejelasan informasi makin lama makin orang-orang makin lebih gampang akses ya, Bill ya. Nah, kalau dulu kita lebih gampang, lebih reaktif ya untuk sama hal-hal oke dan news kita masuk ya. Nah, kalau sekarang sebenarnya investor yang dari tahun 2020 kemarin ya itu dipaksa untuk belajar atau lebih melek ya soal fundamental, soal technical. Nah, makin ke sini sebenarnya mereka lebih hati-hati karena udah bolak-balik kena kena polisi tidur ya, Bill ya. Yang kalau kemarin 2021 Antam, Antam Inco dia jalan. Kalau kemarin Tech jalan. Nah, yang hari ini yang stay, yang masih lihat di sini itu biasanya orang-orang yang masih survive di market ya, yang udah nggak survive, udah mungkin tereliminasi, udah nggak trading lagi, udah nyangkut. Nah, kalau kita ngomong nikel ini sendiri, Bill ya, sebenarnya masih ada. Kita ngomong jeleknya dulu ya. EV battery ini kan kita masih masih mahal juga harganya, Bill ya. Terus kita juga sebenarnya pemerintah kan larang si nikelnya untuk keluar ya supaya kita punya industri jalan bagus. Tapi mungkin beberapa orang yang masih view-nya loh, baterai ini kan masa pakainya mungkin setelah 7 tahun, 8 tahun, what next? Lu mau recycle gimana? Lu mau buang kemana? Mau diapain? Ya, terus juga ada orang yang merasa loh, nikel ini kalau seumpamanya cost-nya dari sepeda motor aja sekitar 60-70%. Dan what happen kalau lu leasing, abis itu lu mau jual, terus lu gimana mau appraisal harganya? Ini masih orang-orang belum ke-solve ya. Tapi dengan ada banyaknya pertanyaan, loh kalau ini gimana? Orang-orang jadi lebih hati-hati nih, Bill. Nah, itu jeleknya. Tapi kalau kita ngomong dari bagusnya, sebenarnya kalau lu lihat ya kemarin ada si pemerintah bilang hampir seluruh, si Pak Luhut ya, hampir seluruh ini ya, produsen mobil masuk ya. Nah, kalau lu lihat ke belakang, ingat waktu Foxconn itu mau buat pabrik besar di Indonesia, tapi kemarin kan dulunya ceritanya batal gara-gara si Foxconn-nya gue lupa ya, dia bilang nggak punya akses gampang ke bandara. Itu salah satu syaratnya Foxconn, gue ingat ya. Tapi sebenarnya Foxconn-nya sendiri itu orang-orang jarang tahu loh, Bill, kalau dia itu memang mau garap industri EV.